Sekarang kita bakal bahas soal just in time mode arbitrary value support. Jadi ini tuh fitur di JIT ya. JIT ini dia mode kompilasi di Tailwind. Jadi sebelumnya itu ada yang tradisional atau yang konservatif, dan sekarang yang baru ini ada JIT. Jadi ini eh, ya mode kompilasi yang paling baru lah. Salah satu keunggulannya ini dia bisa lebih cepat proses kompilasinya, dan juga banyak fitur-fitur yang bisa digunakan. Di sini ada banyak ya. Salah satunya ini soal arbitrary value support yang akan kita bahas sekarang. Jadi kalau di Tailwind, ketika kita mau bikin visual, bikin button, bikin komponen apapun itu, ya kita gabungin kan beberapa utility class yang ada di Tailwind. Tergantung kita mau bikin apa. Kita mau bikin button, misalkan ada paddingnya, kita tambahin paddingnya. Kayak misalkan P-5, 10, 12, atau yang lainnya. Kemudian juga kita tambahin kelas-kelas yang lain gitu. Cuman ada satu kasus di mana kita kadang-kadang butuh kelas di luar itu gitu. Kayak misalkan kita butuh padding ukurannya 300 pixel, kita butuh background yang nggak ada di color palette-nya si Tailwind, kemudian kita butuh background size yang nggak ada di Tailwind juga. Nah itu kita biasanya bikin utility class baru, entah itu lewat konfigurasi atau lewat file CSS gitu. Biasanya kalau saya tuh di plugins, tambahin di sini plugin lalu bla 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 gitu. Itu salah satunya. Kemudian juga bisa di file CSS-nya. Kayak biasa kalau di file CSS-nya kita bisa nambahin rule baru, misalkan background Twitter gitu kan. Lalu declaration-nya apa kayak gitu. Nah, sekarang itu kita bisa langsung nambahin kayak gini. Kayak misalkan kita mau bikin width yang lebarnya 762 pixel. Tambahin aja kayak gini langsung. Sintaks yang di Tailwind yaitu kalau kita mau bikin width, bentar, saya nyari dulu ini. Width itu kayak gini. W-125 dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan si JIT-nya itu bentar, arbitrary value support. Nah, kalau di JIT-nya itu kita tinggal tambahin kayak gini. 762 pixel atau height atau top. Kayak gitu jadi lebih cepat ya. Nah, sekarang kita akan coba. Di sini saya udah bikin project baru Tailwind. Sini pakai Next ya. Biar enak kita bikinin aja deh. Jadi kita geser, kemudian kita tarik ini ke bawah. Nah, ini contohnya. Saya punya background blue 500 ya. Kalau kita mau ganti, ya kita ganti aja jadi purple misalkan. Purple. Dia berubah jadi purple. Nah, kalau kita pengen warna yang nggak ada di Tailwind gimana? Sebenarnya kita bisa tambahin di konfigurasinya kan. Di Tailwind config-nya kita extend colors-nya, lalu kita baru bisa pakai. Nah, kalau misalkan kita mau bikin satu doang gitu, yang nggak bakal dipakai di tempat lain, misalkan yang tingkat urgensitasnya itu tinggi sekali, jadi males gitu mau bikin konfigurasi, itu bisa aja langsung. Misalkan warnanya ini warna Twitter ya, kita bisa eh, pakai cara ini. Jadi kita tinggal pakai square brackets, kita hapus, bikin kayak gini, kita save, langsung berubah. Kalau kita inspect, dia bikin kelas baru, namanya sesuai dengan nama yang kita tulis di sini tuh. Iya, ini valid ya, ini valid CSS selector name. Jadi dia benar-benar valid dan bisa dibaca oleh browser. Kayak gini contohnya, kalau kita mau bikin arbitrary value, kayak gitu. Nah ini bisa terjadi karena kita harus enable mode JIT di konfigurasi Tailwind-nya. Di sini saya pakai versi yang paling baru saat ini, yaitu versi mana sih? Nah ini 224 ya.
Mungkin teman-teman ketika ikutin tutorial ini udah beda ya, beda sedikit lah. Entah yang minernya atau yang lainnya gitu. Tapi kurang lebih kayak gini, JIT itu. Kita bisa nambahin arbitrary value. Bukan cuman soal warna ya, banyak sekali. Kita bisa tambahin widthnya yang custom gitu. Di sini kan widthnya 40. Kita mau tambahin yang fix gitu, 400 pixel. Ya bisa aja. Jadi segini. Kemudian height-nya juga biar sama 400 pixel juga. Bisa juga kayak gitu simpelnya. Jadi ini arbitrary value. Selain itu, arbitrary value ini juga dia support CSS variable. Jadi kalau kita udah bikin variable, misalkan di sini udah ada variable Twitter ya, value-nya kayak gini. Nah, kita mau reference tuh. Jadi kita nggak mau tulis manual di sini kode warnanya karena kita udah tulis di variabelnya. Itu bisa sekali. Jadi kita tinggal kasih var kayak kita nulis CSS biasa. Var kemudian nama variabelnya apa, kita save. Di sini nggak jalan. Lihat, di sini nggak generate class baru dia. Kenapa? Karena Tailwind ini bingung. Kenapa bingung? Karena di background ini dia banyak jenis ya. Maksudnya gini, ketika kita mau background position, itu dia prefixnya BG juga, ya kan? Kita mau kasih background color, prefixnya BG juga kan, BG, purple, blue gitu kan. Kemudian kita mau yang lain, misalkan background, apa lagi? Background size ya. Background size. Dia sama juga, prefixnya BG juga. Jadi si Tailwind itu bingung. Ini tuh variabel isinya background apa? Background position, background size, atau background color, ya kan? Jadi dia bingung nih, ini tuh untuk background color atau background yang lainnya. Nah, untuk itu kita ngasih tahu nih, ngasih hint namanya, HINT. Jadi ke si compiler itu kita ngasih petunjuk bahwa value ini itu adalah untuk background color. Nah, untuk itu kita kasih tahu color titik dua kayak gini. Kita save, dia baru muncul kayak gitu. Nama kelasnya sama sesuai yang kita tulis di sini. Itu namanya hint di arbitrary value supportnya JIT. Di sini ada listnya, ada 4. Ada length, ada color, ada angle, ada list. Jadi kayak gitu ya. Kalau length itu yang kayak font size kayak 12 pixel, 18 rem segala macem itu length masuknya. Kalau color itu yang tadi tuh, yang hex code yang diawali dengan Vagger ya. Kemudian ada angle kayak background image ya, background image yang gradient. Lalu ada list, ada 4 ya. Jadi itu contohnya kalau kita mau pakai CSS variable. Dan ini juga penjelasan soal Tailwind arbitrary value, fiturnya dari just in time mode-nya Tailwind. Kayak gitu. Simpelnya gitu. Kalau misalkan kita mau enable atau kita pengen nulis kayak gini, itu harus di enable dulu mode JIT-nya di Tailwind config-nya. Ini juga debatable sebenarnya karena kodenya jadi agak gimana gitu ya. Karena kalau kita misalkan pakai cara sebelumnya, pakai hardcode kayak gini gitu. Ini kalau kita copy gitu di tempat-tempat lain, ini jadi nggak beda jauh kayak inline style sebenarnya akhirnya kan. Jadi kayak inline style. Jadi kalau kita mau ganti value-nya, misalkan Twitter itu brandnya ganti warna gitu jadi birunya agak medok, intinya itu hex code-nya berubah. Ini kita harus ganti satu-satu kan. Ini satu, ini satu, ini satu. Di sini masih mending kelihatan semua. Kalau kita projectnya udah besar, yang juga dibangun pakai library atau framework yang mendukung composition, yang dimana kita bikin jadi CDD ya, komponen development driven, yang dimana komponen itu di beberapa tempat itu bakal ribet. Kita harus pakai search and replace in a project biasanya. Kayak gitu ya, intinya jadi ribet lah. Gitu. Mungkin kayak gini tuh ya kepake di beberapa kasus aja sih. Salah satunya ya biasanya kasus darurat gitu. Atau memang itu dipakai untuk
satu komponen itu aja, yaitu nggak masalah. Dan itu teman-teman bisa mikir lah. Ini sekiranya bagus untuk dibikin konfigurasi, dibikin class baru, atau dibikin arbitrary value kayak gini. Kayak gitu. Oke, ini penjelasan soal arbitrary value-nya Tailwind. Semoga bermanfaat.